Inzaghi datang, siapa yang hengkang? Menurut teman-teman gimana? Yang pasti kita butuh 100 juta untuk margin, artinya untuk keuntungan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk ngebahas klub favorit gue, Inter. Inzaghi datang, siapa yang hengkang? Menurut teman-teman gimana? Yang pasti kita butuh 100 juta untuk margin, artinya untuk keuntungan. Yang paling potensial dijual menurut yang gue baca adalah Hakimi. Ditawar Paris Saint-Germain. Hakimi ditawar 60 juta. Kita pasang harga 80. Oke, katakan deal di 70. Berarti masih butuh berapa lagi? Masih butuh 30 juta lagi untuk mencapai margin supaya nggak defisit. Nah, berarti kan penjualan Hakimi ini bukan satu-satunya. Siapa? Mungkin 30 juta ini bisa dari Vidal. Bisa dari Vidal lah paling enggak. Oke, sekarang ketika Hakimi dijual, kita tetap butuh jual pemain untuk beli setidaknya, beli pengganti, beli pemain untuk sisi kanan. Isu yang berkembang adalah Emerson Royal, pemain Barca yang dipinjemin di Real Betis. Itu juga pemain yang larinya pemain yang pakai tipikalnya speed, tapi dia lebih bertahan. Oke, katakanlah dia. Kita butuh jual pemain berarti. Siapa? Kemungkinan besar Lazaro untuk beli Emerson Royal. Pelapisnya Darmian. Oke. Fix. Ada kemungkinan juga Lazari. Jadi Inzaghi ini katanya ada 3 pemain yang akan dibawa. Pertama Lazari, kedua Marusic ini bisa jadi bisa wing back kiri, bisa wing back kanan. Dan yang terakhir adalah Radu center back yang veteran. Oke, sekarang kita setelah dari wing back kanan, kita ngomong dulu wing back kiri. Wing back kiri kita sudah pasti ditinggal Ashley Young. Artinya ada slot gaji yang bisa dipakai. Kemudian kita Di Marco balik. Kemungkinan besar dia bisa jadi backup. Berarti kita tinggal butuh pemain yang akan menjadi starting line up. Gantiin Perisic. Perisic kemungkinan dijual. Kalau Perisic dijualnya dapat uang penuh, kemungkinan kita akan ngambil Emerson Palmieri. Berarti kita punya 2 Emerson. Ini Emerson yang Chelsea. Tetapi kalau kita nggak bisa dapat uang penuh dari Perisic yang kemungkinan besar dijual di Bundesliga, kita akan beli Kostic, tuker tambah. Kostic umurnya 27 tahun, pemain Kroasia juga ya kalau nggak salah. Berarti ya masih setipe lah. Oke lah. Setelah berarti di wing back kanan tadi ada Emerson sama Darmian di sebelah, atau Emerson atau Lazari itu persis kayak Hakimi, mainnya kebut, dan backupnya Darmian. Sebelah kirinya ada Kostic atau Emerson, pelapisnya dari Di Marco, uangnya dari hasil penjualan Ashley Young dan Perisic. Oke, sekarang kita beralih ke center back. Gua rasa Bastoni, De Vrij, dan Skriniar akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dia diproyeksikan menjadi BBC-nya Juventus gitu ya. Barzagli di kanan, tengahnya Bonucci, kirinya Chiellini. Dia main bertahun-tahun, jadinya sangat mengenal. Dan yang perlu diingat, Skriniar, De Vrij, dan Bastoni ini tahun pertama loh. Tahun lalu mereka si Skriniar banyak diisi oleh si Godin, jadi masih dianggap sebagai pemanasan lah. Ini musim perdana mereka main penuh dan saling memahami. Masih panjang. Nah, pelapis mereka bertiga nih. Pelapisnya Bastoni musim ini adalah Kolarov yang lebih banyak cedera dan sudah pasti kayaknya kontraknya habis, sudah pasti dilepas. Kemungkinan besar yang gantiin Pirola. Pirola ini kidal juga dan kita memang lagi Suning lagi kere-kerenya, jadi agak sulit membeli pemain. Jadi kemungkinan besar menurut gue Bastoni akan di backup oleh Pirola pemain muda juga, kidal juga. Artinya sisi kiri agak aman, tapi kita butuh pemain veteran nih. Kemarin kan ada Kolarov, sebelumnya ada Godin. Nah, pelapisnya De Vrij ada Ranocchia yang gue nggak tahu dia bakal diambil, bakal keluar atau enggak. Kalau dia tetap bertahan bagus lah, nggak perlu pusing-pusing nyari pengganti berarti kan. Tapi masalahnya Ranocchia ini di center back dia cuma bisa main jadi back tengah, nggak bisa di center back kiri atau center back kanan. De Vrij masih bisa agak dipaksain.
Nah Ranocchia nih udah di situ-situ doang. Begitu juga Pirola loh. Pirola kidal agak sulit ke kanan-kanan. Kayak Skriniar dulu, Danilo D'Ambrosio, Darmian itu masih bisa center back kanan, center back kiri. Nah berarti kita membutuhkan satu center back lagi yang solid nih, yang bisa main di kiri, bisa main di kanan, bisa di tengah juga, dan kayak Alexis Sanchez deh, kapanpun dikasih kesempatan gokil. Nah kemungkinan besar Radunya Lazio walaupun udah tua ya, itulah butuh veteran di lini pertahanan yang ketika dikasih kesempatan tampil bagus. Walaupun gue sih pinginnya Izo gitu ya. Ya back tengah yang usianya nggak terlalu tua banget. Kalau Radu udah agak-agak gaik banget, sementara si Pirola terlalu muda. Tapi oke, Radu mau dibawa oleh Inzaghi, artinya center back udah ada gambaran nih, pelapisnya siapa. Nah kenapa tadi gue bilang si Radu, karena Danilo D'Ambrosio menurut gue udah dijual aja lah, dia udah terlalu banyak cedera. Kita juga udah ada Darmian yang bisa jadi center back dan jadi wing back kanan, wing back kiri. Darmian ini udah persis banget kayak Danilo D'Ambrosio. Maaf ya teman-teman, gue agak pegel. Terus untuk kiper gue masih belum tahu nih, belum ada bayangan banget kiper siapa yang akan belum ada isu lagi, jadi udahlah lewatin aja. Kemudian kita beralih ke gelandang tengah. Menurut gua Eriksen akan diplot menjadi Luis Alberto. Akan menjadi Luis Alberto-nya Simone Inzaghi di Lazio. Jadi Eriksen, Brozovic, dan Barella. Brozovic baru dapat gelar, kan kemarin baru, bukan gelar ya, penghargaan bahwa dia pemain yang paling banyak berlari. Gokil lah Epic Brozo mah. Brozo dan Barella tetap. Nah sebelah kirinya ini kemungkinan besar menurut gue Eriksen udah pertahanin aja. Walaupun kemarin zamannya Conte dia kurang bagus, karena ya dia terlalu ke belakang banget kan. Eriksen bilang kemarin bahwa dia sebetulnya nggak suka bermain terlalu ke belakang, berada di depan back. Dia lebih suka dekat kotak penalti. Nah Luis Alberto kan juga, Inzaghi main 3-5-2 dan si Luis Alberto ini banyak banget merangsek sampai ke depan. Jadi Eriksen menurut gue secara skill jelas lebih bagus dibandingkan Luis Alberto. Semoga ini menjadi kesempatan lagi Eriksen untuk berkembang. Tetapi kita tetap butuh gelandang tengah yang ya kayak Alexis Sanchez di lini depan lah, yang bisa rotasi kapanpun diberikan kesempatan tampil akan bagus. Sementara musim kemarin Vidal lebih banyak cedera, sekalinya main bikin pelanggaran mulu. Gagliardini bagusnya kalau lawan tim kecil, Vecino cedera, Sensi apalagi, aduh kasihan banget Sensi. Malah dicoret dari timnas ya teman-teman. Nanti ini sepanjang Euro gue bikin cerewetin Euro deh. Terus berarti menurut gue Vecino sudah pasti dijual. Dia diincar oleh Spalletti. Sensi sebetulnya diincar juga oleh Gattuso karena tapi karena cedera gini gue nggak tahu nih dia laku nggak. Vidal juga harus dijual karena gajinya terlalu besar untuk menjadi pemain cadangan. Jadi penjualan Sensi, Vecino, dan Vidal menurut gue tiga ini dijual bisa untuk mendatangkan De Paul. De Paul ini bisa untuk jadi rotasinya Barella, bisa jadi rotasinya Brozovic, bisa jadi rotasinya Eriksen juga. Berarti nanti di lini tengah akan ada De Paul dan Gagliardini untuk menjadi backup. Satunya lagi siapa? Menurut gua Agome. Kenapa tiga ini kok kita udah jual pemain-pemain besar semua kan? Vidal, Sensi, Vecino itu udah punya, walaupun nggak keren-keren banget, mereka beda lah. Mereka nggak levelnya Gagliardini dan Agome, tapi ya memang Suning lagi jelek banget. Jadi starting kita menurut gue Eriksen, Brozovic, Barella. Yang menjadi backup ada Eriksen, ada De Paul, ada Gagliardini dan Agome. Ya sudahlah, memang Suning lagi nyari uang banget. Dia banyak banget ditawar dan nolak. Menurut gue dia memang lagi nyari penawar terbesar. Oke, lini tengah berarti jual Vidal, jual Vecino, jual Sensi. Kalau Sensi nggak dijual ya berarti kita nggak ngambil Agome, tapi menurut gue bakal dilepas, sehingga backup kita ada Lord Gagliardini, ada De Paul, semoga De Paul ataupun siapalah pokoknya yang bisa nge-backup Brozo, Barella, dan Eriksen. Kemudian ada Agome. Di sebelah kiri tadi ada Di Marco jadi backup dan ada Kostic. Tapi kalau sampai Inzaghi ngambil Marusic yang bisa kanan atau kiri, kemungkinan besar berarti Marusic dengan Di Marco, atau justru Marusic jadi backup, Di Marco dijual untuk berarti ada Kostic, ada Emerson dan Marusic. Secara hitung-hitungan uang siapa yang dijual, siapa yang dibeli masih cukup lah. Di lini tengah juga kita masih ada Joe Mario yang dijual, artinya kita masih punya uang untuk mengutak-atik wingback kanan, wingback kiri. Tetapi yang menurut gua sebetulnya lebih layak dijual untuk cari uang tuh Lautaro.
Kalau kita sampai jual Lautaro, ya kita paling nggak bisa beli Belotti dan Raspadori lah. Ada ini kalau nggak nih sekarang lini depan nih Alexis Sanchez katanya mau ngurangin gaji, berarti kan duetnya kembali Lautaro Lukaku. Ada Alexis Sanchez, back keempat penyerang keempatnya Salcedo tuh paling jadi Pinamonti lagi, jadi Esposito lagi yang ya udah cuma numpang nama doang, nggak dikasih kesempatan. Sementara kita butuh 2 striker cadangan yang benar-benar solid banget, yang bisa ketika dikasih kesempatan main langsung keren gitu, menghadirkan gol. Sementara kemarin cuma Alexis Sanchez. Jadi kalau kita sampai jual Lautaro, menurut gue kita kan berarti sisi kanan udah nggak perlu beli siapa lagi nih. Udah ada Hakimi, Darmian. Kita masih punya uang dari penjualan Lazaro. Kita nggak butuh beli Lazari, nggak butuh beli Emerson Royal gitu. Itu uangnya bisa kita pakai buat beli Belotti dan Rea Raspadori atau siapalah yang penyerang-penyerang yang lebih solid begitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Lebih mending jual Hakimi atau jual Lautaro? Kalau gue jelas jual Lautaro, lebih gampang cari striker. Itu sih menurut gue teman-teman. Inzaghi datang, kemungkinan besar dia sudah meminta 3 pemain, Radu, Inzaghi, Lazari dan Marusic. Tapi belum tentu Lotito mau lepas. Sementara kita juga butuh 100 juta penjualan Lukaku dan penjualan Lautaro dan Hakimi tetap paling maksimal 80. Berarti masih ada 20 lagi atau 30 lagi kalau dijual. Kalau cuma 70 butuh 30 juta lagi kurang lebih untuk nutup margin. Kita paling itu dari hasil penjualan ya Joe Mario dan Vecino. Sisanya kita masih bisa jual Vidal, masih bisa jual Sensi, masih ada Perisic, Young, ada Danilo D'Ambrosio juga yang masih bisa dijual. Oke deh, sampai di sini dulu cerewetan gua tentang Inzaghi dan utak-atik pemain. Menurut teman-teman gimana? Siapa yang perlu dijual? Susah banget nih. Kita baru dimanjakan oleh Hakimi. Lari setiap ada one on one kayaknya kayaknya Hakimi udah pasti menang lari. Setiap ada serangan balik kayak kita dan nanti Hakimi dapat bola, baru setahun dijual anjir suning. Lucu lagi beritanya Conte. Udah keluar dari Inter katanya, tim yang nggak berambisi, keluar duit, malah mau ke Tottenham aja, alah. Ancelotti yang kemarin ke Everton, sekarang ke Madrid. Berarti Madrid nggak mau berjudi, mereka tetap pengen pelatih yang tahu kultur, yang tahu filosofi, yang sudah pernah juara. Begitu juga Juve, daripada dia berjudi lagi, dia panggil Allegri. Sementara Inter lebih mementingkan filosofi dan potensi begitu ya, sehingga yang dipanggil Simone Inzaghi walaupun ini plan B. Sama juga seperti Barca kan ngambil Koeman. Kenapa dia ngambil Koeman? Karena dia tahu filosofinya permainan Barca. Begitu juga Luis Enrique dulu waktu di Barca kan gitu. Waktu di Roma kan jelek, pas di Barca bagus. Artinya memang ada beberapa pelatih yang memang gak sukses di sebuah tempat tapi sukses di klub berikutnya karena gaya pemainnya, filosofi permainan klub tersebut sesuai dengan karakter si pelatih tersebut. Dan Simone Inzaghi ini 352, sukses juga bersama Lazio. Luis Alberto gokil, Milenkovic-Savic gokil, Immobile gokil. Jadi gua rasa kita sedang milih pelatih yang tepat. Tinggal gimana nih Suning nih, jangan sampai deh kita beli pemain yang aneh-aneh. Sampai di sini dulu cerewetin Inter. Untuk video berikutnya gue mau cerewetin Euro 2021. Sebetulnya namanya Euro 2020, cuman karena Covid Euro 2020 tapi mainnya 2021. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.